aktivitas anti diabetes, anti tumor, anti kanker itu paling mendapat perhatian peneliti. Sobat Sehat, topik kita adalah mengenai pare. Ada yang menyebutnya paria. Buah pare tidak banyak mungkin dikenal orang. Di samping bentuk dari luar itu kurang menyenangkan, banyak benjolan-benjolan, rasanya pun pahit. Tidak banyak orang menyukai rasa pahit. Tapi dalam sebuah survei yang saya lakukan di beberapa kota di Filipina pada tahun 2003, masyarakat di sana gemar sekali mengkonsumsi buah dan daun pare untuk lauk. Tidak ada kaitan dengan masalah kesehatan. Sementara para peneliti di bidang kesehatan berlomba-lomba untuk memahami bagaimana kerja buah pare untuk pengobatan diabetes. Bahkan pada saat itu pun sudah ada produk suntikan dari ekstrak buah pare. Apa sebenarnya manfaat buah pare? Tanaman pare bernama ilmiah Momordica carantia dari suku Momordicaceae. Tanaman merambat, mudah sekali tumbuh, konon berasal dari India Timur atau Cina Selatan. Sehingga sekarang diketahui ada 2 varietas. Varietas dari Cina dan India. Mungkin bentuk fisiknya beda, tapi kandungan kimiawi dan khasiatnya lebih kurang sama. Mudah tumbuh di berbagai bagian benua di dunia ini, dan seluruh bagian tanamannya, yaitu kulit buahnya, daging buah, bijinya maupun daunnya kaya akan zat-zat kandungan kimia beraneka ragam. Misalnya golongan alkaloid, fenol, flavonoid, peptida, dan pasti ada kandungan mineral dan vitamin. Vitamin A, vitamin C, vitamin B, berbagai jenis vitamin B termasuk asam folat yang sangat baik untuk kesehatan otak. Mineral antara lain kalsium, magnesium, manganum, zat besi, dan zinc. Karena kekayaan itulah, maka sudah pasti selain rasanya yang enak, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan manusia atau makhluk hidup. Oleh karena itu juga, maka menarik sekali penelitian yang sudah dilakukan, bermacam-macam, mencoba mempelajari aktivitasnya sebagai antara lain anti diabetes, anti kanker, anti tumor, untuk alergi, antimikroba, dan macam-macam gangguan kesehatan yang lain termasuk sebagai pelindung fungsi liver. Khasiat yang menarik perhatian adalah yang dalam bahasa Inggris disebut excellent blood purifier, membantu membersihkan darah dari racun. Apa dampaknya pada kesehatan kulit dan rambut? Kesehatan kulit misalnya membantu mengendalikan serangan penyakit kulit yang sulit diobati, misalnya eksem dan psoriasis. Kita tahu psoriasis adalah autoimmune disease, penyakit autoimmune yang disebabkan karena faktor genetik, pengaruh obat-obatan tertentu, atau pola hidup tertentu. Dalam hal ini, pare membantu mengendalikan serangan yang terlalu keras, terlalu hebat. Di samping itu, karena pengaruhnya pada kulit itulah bisa membantu mengendalikan proses penuaan pada kulit. Semua itu disebabkan karena kandungan vitamin A, biotin, vitamin C. Bagaimana dengan rambut? Bisa membantu mengatasi kerontokan dan rambut yang kusam. Apa yang diberikan? Hanya jus buah pare. Oleskan pada kulit rambut, diamkan selama 15 menit dan kemudian baru dibilas dengan air hangat. Lakukan sekali seminggu. Cara perawatan yang sama untuk kulit juga dilakukan dengan menggunakan jus buah pare yang diminum secara teratur. Khasiat antioksidan pasti menarik perhatian. Saya selalu berulang kali mengatakan pentingnya aktivitas antioksidan dari bahan alam. Mengapa? Karena itu sangat berperan pada penjagaan kesehatan sel-sel tubuh kita yang akhir-akhir ini sering mendapat serangan dari polutan maupun infeksi dari bakteri-bakteri dari luar tubuh kita. Apa ini yang bekerja? Zat-zat fenolik, golongan fenolik dan flavonoid. Berikutnya aktivitas anti radang. Radang adalah rangkaian dari proses imun, sistem imun yang harus berlangsung dalam waktu singkat. Jadi apabila gangguan di dalam tubuh kita berlangsung cukup lama, misalnya kadar gula darah yang tidak juga turun, maka radang akan terjadi secara kronik. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan umum tubuh kita. Termasuk proses peradangan yang bisa terjadi dalam waktu lama seiring dengan pertambahan usia. Di beberapa bagian negara di Afrika, orang membuat sup
dari buah maupun daun pare. Untuk apa? Perawatan sesudah melahirkan. Untuk mengembalikan darah yang hilang ataupun untuk memurnikan, membersihkan air susu ibu. Dari semua khasiat, maka aktivitas anti diabetes, anti tumor, anti kanker itu paling mendapat perhatian peneliti. Beragam penelitian sudah dilakukan. Aktivitas anti diabetes misalnya sudah dilakukan dengan berbagai desain penelitian. In vitro, in vivo, di luar atau di dalam tubuh makhluk hidup, maupun uji klinik dengan desain yang memang berbeda-beda. Tapi hasilnya sama, menurunkan kadar gula darah. Mekanismenya pun lebih kurang sama. Misalnya, meningkatkan pengeluaran insulin dari kelenjar pankreas. Insulin adalah hormon yang berperan untuk pengendalian kadar gula darah agar selalu berada dalam keadaan normal. Membantu proses pengambilan glukosa oleh sel-sel otot atau penggunaan oleh sel-sel otot. Menurunkan angka atau level resistensi insulin. Maksudnya apa? Resistensi insulin, kadar gula darah normal tapi tubuh tidak merespons. Nah, itu kalau angka resistensi turun, maka berarti proses pengambilan glukosa oleh otot itu berjalan dengan baik. Pengambilan glukosa untuk dirubah menjadi glikogen oleh liver dan akan disimpan sebagai cadangan. Ada sebuah penelitian yang menarik perhatian untuk menguji aktivitas anti diabetes secara klinis. Dilakukan oleh peneliti dari Korea terhadap lebih kurang 90 relawan. Dengan desain penelitian yang sudah disetujui oleh komisi etik di negara itu. Hasilnya terjadi penurunan kadar gula darah. Walaupun mungkin mekanismenya beda. Misalnya, tidak terjadi peningkatan sekresi insulin pada plasma. Tidak terjadi penurunan level HbA1c. Apa itu HbA1c? HbA1c itu melukiskan ikatan antara gula darah dan sel darah merah. Kalau tinggi levelnya, maka itu berarti orang itu mengalami diabetes. Tapi yang terjadi adalah penurunan gula darah puasa, penurunan resistensi insulin. Jadi secara keseluruhan kemudian terjadilah penurunan juga pada kadar gula darah. Uji klinik yang dilakukan di Korea ini berlangsung selama 12 minggu. Ditemukan beberapa zat kandungan yang berperan pada penurunan kadar gula darah, yaitu karantin, visin, dan polipeptida P. Ini adalah insulin-like substance, seperti insulin kerjanya. Dan hasil penelitian ini pun membuat para peneliti menyarankan penggunaan pare sebagai terapi penunjang untuk pengobatan pasien diabetes. Bagaimana dengan khasiat anti tumor dan anti kanker buah pare? Sudah banyak penelitian yang dilakukan, termasuk peneliti dari Amerika yang kadang-kadang juga berkolaborasi dengan peneliti internasional, mulai dari ekstrak yang kasar sampai zat-zat hasil isolasi. Hasilnya memang luar biasa, walaupun masih dalam tahap in vitro atau di luar tubuh atau in vivo dari dalam tubuh hewan coba. Nah, mekanisme sama sebetulnya, tidak terlalu istimewa, seperti misalnya apoptosis, bunuh diri sel. Sel-sel yang rusak intinya terprogram untuk bunuh diri agar supaya tidak menjadi sel kanker. Lalu ada sel-sel yang juga tidak sehat pada checkpoint tertentu, berhenti berproliferasi atau berhenti membelah dirinya sampai dirinya sehat. Berikutnya yang menarik adalah uji untuk mengetahui aktivitas pada immune system. Tadi sudah saya sebutkan aktivitas antioksidan, anti-inflamasi atau anti radang. Itu pasti berhubungan pula dengan aktivitas pada sistem imun. Nah, ada uji dilakukan di Kamerun untuk melihat aktivitas sebagai imunomodulator pada infeksi kuman salmonella. Kuman salmonella adalah kuman penyebab diare secara umum. Biasa terjadi karena orang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, yang digunakan dalam hal ini adalah ekstrak daun. Kuman dimasukkan kepada binatang coba mencit sehingga berbiak dalam darah dan kemudian diobati dengan ekstrak daun. Yang terjadi adalah peningkatan aktivitas imun. Berupa apa? Perbanyakan sel-sel yang berperan pada sistem imun dan kelincahannya dalam menerkam atau memusnahkan bakteri penyebab infeksi.
Di samping itu juga terlihat peningkatan titer atau jumlah antibodi. Titer antibodi artinya keberadaan zat antibodi di dalam darah binatang coba yang bisa membantu mencegah infeksi berlanjut. Sobat sehat, rasa pahit buah pare itu terjadi karena kandungan saponin dan terpenoid. Ini adalah dua bahan yang sangat berperan untuk kesehatan. Jadi jangan berupaya untuk membuangnya. Apalagi dengan mencuci secara berlebihan. Karena kita khawatir akan kehilangan zat-zat yang justru bermanfaat. Oleh karena itu, anjuran penggunaannya adalah sederhana saja, membuat jus. Ada sejawat penderita diabetes yang menggunakan jus yang dibuat dari satu buah pari berukuran kecil, hanya sekedar di blender dan dikonsumsi secara keseluruhan. Jangan ada bagian yang dibuang. Apa yang terjadi? Alat pengecap atau indera pengecap pada lidah itu lama-lama terbiasa dengan rasa pahit. Sehingga rasa pahit itu tidak akan terasa lagi pada penggunaan yang berulang setiap hari. Tetapi syaratnya adalah diikuti dengan aktivitas olahraga rutin 1 jam setiap hari juga. Cara pengolahan yang lain cukup kukus tumis seperti biasanya. Bagaimana keamanan? Relatif aman. Gangguan yang mungkin terjadi adalah pada saluran cerna, ya, mual, rasa tidak enak pada saluran cerna, bisa terjadi juga alergi pada kulit. Untuk liver dan ginjal aman pada umumnya. Ada catatan bahwa setengah cangkir buah pare segar itu bisa memenuhi kebutuhan 98% vitamin C dalam sehari. Saya ingatkan lagi mengenai kandungan asam folat, penting sekali ya. Bukan hanya kesehatan otak seperti yang sudah saya sebutkan, tapi juga kesehatan jantung. Sebagai penutup, buah pare memang rasanya pahit, tapi manfaatnya manis. Syaratnya konsumsi secara teratur, jangan buang rasa pahit itu, karena kita akan kehilangan zat-zat yang justru bermanfaat bagi kesehatan. Stay healthy, salam sehat.